Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita ketemu lagi dalam perkuliahan psikologi pembelajaran. Kali ini kita bertemu dalam pertemuan kelima ini. Kita akan coba membahas tentang teori humanistik dan teori sosiokognitif. Baik, kita mulai pembahasannya. Nah, pada teori humanistik ini kita akan mempelajari teori yang dikembangkan oleh Maslow dan Rogers gitu ya. Kemudian nanti pada teori sosiokognitif kita akan mempelajari satu teori dari Bandura. Nah, 3 teori ini akan kita kembangkan. Sekali lagi teman-teman, saya mengingatkan bahwa dalam pembelajaran psikologi pembelajaran ini ya, kita harus pertama-tama harus kuat dulu di teori-teori. Kita harus paham. Kan teman-teman kan cuma membahas 5 teori ini ya yang harus teman-teman pahami. Behavioristik pada pertemuan kita yang pertama, kemudian kognitivistik, dan sekarang humanistik dan sosiokognitif. Nanti pada pertemuan ke-6 sebelum kita UTS kita akan mempelajari tentang teori konstruktivistik. Jadi ini yang akan kita pelajari. Kita harus kuat dulu ya di teori-teori ini. Kenapa? Karena lagi-lagi ya kita sedang mempelajari tentang psikologi pembelajaran gitu. Jadi teori belajarnya nih yang harus kita perkuat. Seperti itu. Yuk, kita mulai. Pada teori humanistik ada landasan umum yang harus kita pahami ya pertama kali, bahwa pengembangan potensi manusia yang seutuhnya itu sangat ditekankan pada teori humanistik. Yang namanya juga humanistik kan, human gitu di sini. Maka tentu dia ada hubungannya dengan manusia. Jadi potensi manusia yang nanti akan dikembangkan. Potensi yang seutuhnya. Seperti itu. Jadi ketika berbicara potensi yang seutuhnya, kita akan berbicara tentang kebebasan, tentang nilai-nilai, tentang perasaan, dan tentang pengalaman subjek individunya tentunya. Nah, ini tujuan belajar bukan hanya membahas tentang keterampilan, tapi juga aktualisasi diri. Nah, teman-teman, pada teori humanistik nanti kita akan sering berbicara tentang aktualisasi diri. Ya. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia ini kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita kan. Dan kita nanti akan tahu bahwa kebutuhan kita yang paling tinggi gitu ya. Kalau kita bikin sebuah piramida, kebutuhan yang paling tinggi itu yang ada di puncak ini ya aktualisasi diri. Seperti itu. Ini kalau sudah sampai kepada tahap aktualisasi diri, baru potensi manusia yang seutuhnya itu muncul. Nah, ini ya yang harus kita pahami teman-teman. Nah, berbicara tentang humanistik gitu ya, atau teori yang mengembangkan potensi manusia yang seutuhnya gitu, kita akan berkenalan dengan Abraham Maslow atau Maslow ya. Nah, dia mengembangkan atau memiliki teori yang disebut dengan hierarchy of needs gitu ya. Jadi tingkat kebutuhan gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tingkatan kebutuhan yang tadi saya bilang yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri atau self actualization. Nah, yang kebutuhan paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologi gitu. Jadi kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang mau nggak mau ini harus dipenuhi gitu. Ya.
Kemudian naik lagi kalau ini udah terpenuhi nih kebutuhan dasar dia seperti makan, minum, tidur gitu kan. Baru kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Gitu. Nanti kalau rasa aman ini sudah terpenuhi, naik lagi tuh. Manusia akan butuh lagi yang namanya kehidupan sosial. Ada social need. Gitu. Ya. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, kan manusia sifatnya tidak pernah puas ya. Dia ingin berusaha memenuhi kebutuhan dia yang lain. Ya, naik lagi tingkatannya, yaitu kebutuhan untuk dihargai. Gitu. Ya. Jadi ini dan nanti yang terakhir adalah teori aktualisasi diri. Jadi seperti itu ya, teman-teman sekalian. Yang paling tinggi dari piramida kebutuhan ini adalah self actualization gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan belajar dari tingkat hierarki dari kebutuhan ini adalah bahwa belajar akan optimal jika kebutuhan dasar itu terpenuhi. Kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, belajar nggak akan optimal. Nah, para penganut aliran teori humanisme atau berdasarkan teorinya si Maslow ini, ya, mereka yakin bahwa kalau belajar itu mau optimal, ya penuhi dulu kebutuhan dasar si anak. Gitu. Nah, seperti apa kebutuhan dasar si anak ini? Nanti kita akan lihat ya pada slide-slide berikutnya. Oke, ini penjelasan Maslow ya tentang teori dari hierarki kebutuhan ini. Kebutuhan manusia tersusun secara hierarkis. Dari yang paling mendasar atau fisiologis hingga pemenuhan potensi diri. Gitu. Ya. Ini. Kemudian berikutnya dia mengatakan bahwa kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus terpenuhi sebagian atau seluruhnya ya sebelum kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi itu menjadi dia penuhi. Karena kebutuhan yang pada tingkat lebih tinggi itu adalah motivasi dia gitu. Saya nih kalau kebutuhan makan dan minum saya sudah terpenuhi ya, maka saya akan ingin terpenuhi kebutuhan berikutnya gitu. Kalau ini sudah terpenuhi, saya ingin kebutuhan berikutnya. Jadi kebutuhan yang ada di atasnya itu akan menjadi motivasi buat dia supaya dia bisa raih gitu. Oke. Ini teman-teman hierarki dari kebutuhan itu. Jadi yang pertama itu adalah fisiologis ya, kebutuhan makan, minum, tidur, kesehatan seperti yang saya bilang. Ini harus terpenuhi dulu. Jadi gimana mungkin anak itu akan belajar dengan tenang, dengan nyaman, dengan kondusif kalau dia perutnya merasa lapar gitu. Kalau dia kurang tidur, kalau dia sakit, dia nggak mungkin bisa belajar. Maka sekolah berkewajiban menciptakan suasana ini, gitu. Ya, baru nanti setelah kebutuhan ini dipenuhi, penuhi kebutuhan yang berikutnya. Kebutuhan akan rasa aman, baik secara fisik, secara psikis, tidak ada lagi bullying gitu ya. Terpenuhi ini gitu. Jadi sekolah harus memenuhi rasa aman buat siswa-siswanya. Kalau siswa itu merasa tidak aman, belajar tidak akan tenang. Dan pada tingkat berikutnya, rasa memiliki dan kasih sayang gitu. Ya, ini kebutuhan sosial nih. Gitu. Ya, kebutuhan sosial. Ini harus dipenuhi gitu. Dan kalau ini sudah dipenuhi, dia akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di atasnya, yaitu tentang self esteem tadi, harga diri gitu. Makanya dia ingin selalu jadi juara, ingin selalu jadi pemenang gitu. Jadi kalau anak yang sudah terpenuhi fisiologisnya, rasa amannya, rasa memiliki dan kasih sayangnya, maka dia ingin tuh tampil di depan. Ya, ingin tampil di depan. Dia ikut perlombaan-perlombaan, dia harus menang. Gitu. Ya. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, baru yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Gitu. Dia ingin terus meningkatkan potensinya. Seperti itu. Jadi inilah teman-teman sekalian, menurut hierarki dari tingkat kebutuhan ini, aktualisasi diri adalah yang paling tinggi tingkatannya. Gitu.
Lalu bagaimana implementasi dalam dunia pendidikan? Tentunya ya kita harus menciptakan lingkungan yang memenuhi kebutuhan dasar. Tadi saya sudah katakan, makanan, istirahatnya gitu ya, penuhi rasa amannya gitu. Berikan kasih sayang, interaksi antara guru dengan siswa gitu ya, siswa dengan siswa gitu kan, dengan orang tua itu harus positif hubungannya gitu ya, sampai kepada penuhi kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Nah, kalau ini semua sudah terpenuhi gitu, kalau ini semua sudah terpenuhi gitu, maka akan muncul motivasi belajar. Nah, ini menurut teori dari humanistik yang dikembangkan oleh Maslow gitu ya. Nah, ini beberapa contoh ya, dalam tabel ini kita bisa lihat ya, teman-teman. Ini misalnya tingkat kebutuhannya fisiologis. Anak yang lapar atau mengantuk sulit untuk konsentrasi. Gitu kan? Memang ini terjadi. Kalau berbicara tentang rasa aman, anak butuh suasana kelas yang teratur, tidak menakutkan, tidak ada ancaman, ya. Tidak ada rasa takut buat dia. Dia akan tenang belajar tuh. Kalau rasa memiliki dan kasih sayang, anak belajar lebih baik saat merasa dicintai dan diterima oleh gurunya, oleh teman-temannya. Gitu. Harga diri, berikan pujian, gitu ya. Sehingga anak bisa lebih percaya diri. Nah, untuk yang aktualisasi diri, sekolah atau kita sebagai gurunya harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi itu. Jangan sampai anak kita larang untuk bertanya, untuk berekspresi, gitu ya. Jadi prinsipnya kelima kebutuhan ini harus terpenuhi atau harus diberikan di sekolah. Gitu. Ini contoh kebutuhan fisiologis nih. Contoh di kelas ya, guru memastikan siswa mendapatkan makanan dan minuman yang cukup saat istirahat, menyediakan tempat yang aman, yang nyaman untuk duduk dan memastikan fasilitas sanitasi memadai. Ini kebutuhan paling dasar nih ya, fisiologis gitu ya. Nah, tujuannya apa? Supaya siswa yang lapar atau yang lelah, mereka kan sulit konsentrasi gitu. Nah, kalau ini terpenuhi, ya mereka akan berkonsentrasi gitu. Ini penting sekali ya, untuk meningkatkan fokus belajar ya, supaya siswa ini fokus dalam belajar gitu ya, konsentrasi, ya penuhi tadi tuh kebutuhan-kebutuhan fisiologisnya. Kita lihat contoh rasa aman. Memastikan keamanan fisik sekolah seperti gerbang, CCTV ya. Jangan sampai sekolah itu tidak ada gerbangnya gitu. Jadi bebas orang keluar masuk tuh. Ya, tidak ada rasa aman sama sekali. Itulah pentingnya sekolah itu ada batas-batas antara dunia di luar sekolah dengan di dalam sekolahnya gitu. Bebas bullying, ini kan isu nih ya. Bullying itu kan isu sekarang nih. Nah, harus bebas bullying. Kalau dalam konteks kekinian ini namanya sekolah ramah anak ya. Gitu. Memastikan guru bersikap adil serta tidak menghakimi. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman secara fisik dan emosional, sehingga memungkinkan siswa merasa tenang dan terlindungi. Gitu. Jadi dengan terpenuhinya ini, siswa akan tenang belajar. Kemudian ini contoh dari kebutuhan rasa memiliki dan rasa kasih sayang gitu ya. Guru selalu bersikap empatik, memberikan perhatian secara personal gitu kan, menciptakan hubungan yang baik dengan siswa, serta mendorong kerjasama antar siswa dalam suatu kelompok belajar. Nah, dan seterusnya ya, teman-teman bisa baca nanti di sini ya. Ini adalah terpenuhinya harga diri gitu. Dan nanti yang terakhir ini adalah tentang aktualisasi diri ya. Mendorong siswa untuk bereksplorasi gitu ya, supaya bakatnya meningkat, minatnya terpenuhi gitu. Ya. Seperti itu. Nah, inilah teori humanistik yang dikembangkan oleh Maslow, sehingga nanti
Kalau ini terpenuhi, ya kita bisa mengoptimalkan potensi siswa untuk belajar gitu. Nah, di sini kita lihat kalau saja teori Maslow ini bisa diterapkan di kelas gitu, maka akan terjadi peningkatan motivasi. Ya, lingkungan belajarnya kondusif, ya siswa merasa sejahtera gitu. Nah, ini kenapa harus dipenuhi gitu ya, tingkat kebutuhan dari si Maslow ini. Oke, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman termotivasi lagi ya, ingin memperdalam teorinya Maslow. Karena sekali lagi, apalagi untuk di PAUD ya, ini sangat penting ya teman-teman. Jadi belajar itu nggak mesti kita berpusat kepada satu pendekatan atau berpusat kepada satu teori saja gitu ya. Nah, kita sebagai guru ini harus paham sehingga akhirnya ketika kita menghadapi situasi tertentu ya, situasi yang unik gitu ya, atau situasi yang menantang buat kita gitu, atau kadang-kadang membuat kita frustasi ya karena menghadapi siswa yang kita anggap bermasalah gitu. Kita balik nih ke teori-teori ini gitu. Ini lebih cocok saya menggunakan pendekatan teori mana ya untuk menghadapi situasi itu. Gitu ya. Inilah fungsinya kita kuliah ya teman-teman, sehingga kita bisa memperkaya diri kita dengan teori-teori. Gitu. Oke, berikutnya adalah yang kedua ya, kita membaca teori dari Rogers ya, Carl Rogers ya. Ini masih tentang humanistik ya teman-teman. Nah, dia teorinya itu dikenal dengan teori person center approach gitu ya, teman-teman. Ya. Nah, ini sangat populer juga ya kalau teman-teman buka di di AI atau teman-teman browsing gitu ya tentang teorinya dari si Carl Rogers ini ya, tentang person center approach. Ini muncul tuh banyak informasi-informasinya gitu. Nah, prinsipnya menurut Rogers ini, belajar itu akan terjadi jika suasana kelas mendukung perkembangan anak. Sekali lagi, jika suasana kelas itu mendukung perkembangan anak. Gitu. Ya. Nah, kenapa dia disebut person center approach? Teman-teman bisa lihat dari segitiga ini ya, segitiga ini. Nah, ini the person center approach itu di sini. Ada 3 komponen atau 3 prasyarat yang melingkupi dari center approach ini. Ada kongruen, ada unconditional positive regard, ada juga empathy gitu ya. Kita lihat satu persatu. Apa sih itu dari ketiga elemen ini? Oke, disebutnya 3 komponen utama ya. Proses belajar akan efektif jika guru menghadirkan 3 sikap utama, dikatakan seperti itu. Pertama, kongruensi atau keaslian gitu ya. Yang kedua itu empati, yang ketiga itu adalah penerimaan tanpa syarat. Gitu ya, ada keaslian. Apa sih yang dimaksud dengan keaslian ini gitu? Ya, kalau gampangnya keaslian itu kita tampil apa adanya guru itu ya. Tidak mengada-ada gitu. Ya, tidak mengada-ada, tampil apa adanya. Kemudian memberikan empati dan penerimaan tanpa syarat gitu. Ini jika 3 hal ini diberikan atau dihadirkan di dalam kelas, maka proses belajar itu akan efektif. Ini menurut si Carl Rogers ya. Oke, kita lihat satu persatu. Sekarang kita lihat kongruensi dulu. Atau keaslian. Nah, keaslian itu artinya guru atau fasilitator itu tulus, otentik, dan konsisten antara perasaan batin dengan perilaku yang lahir. Gitu. Nggak ada yang diumpet-umpetin lah dalam bahasa kita tuh, nggak pura-pura gitu ya, sehingga anak akan merasa lebih aman dan percaya karena gurunya jujur gitu, bisa dipercaya gitu ya. Nggak ada drama-drama dari gurunya gitu. Kalau guru itu kecewa ya dia tampilkan sikap kecewa gitu, kalau bangga ya tampilkan sikap bangga, seperti itu. Ini kongruen ya. Berbicara kongruen seperti itu. Contohnya kayak gimana sih kongruen itu? Nah, ini teman-teman lihat. Guru yang lelah tidak berpura-pura terlalu bersemangat.
tapi tetap mengajar dengan sabar dan terbuka sambil menyampaikan dengan bahasa sederhana tentang kondisi dirinya. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi siswa akan mengerti juga, dia akan belajar. Ini terlepas dari teman-teman setuju atau tidak dengan pendapat dia ini. Ya inilah hal yang dikemukakan sama si Carl Rogers. Salah satunya. Kalau misalnya pembelajaran itu mau efektif, ya guru itu harus tulus. Harus menampakkan yang sebenarnya, keasliannya, gitu. Tidak pakai topeng. Yang kedua yang harus dihadirkan dalam kelas itu adalah empati. Ya. Empati itu, guru berusaha memahami dunia dari sudut pandang anak. Merasakan apa yang dirasakan anak tanpa menghakimi. Gitu. Sehingga dengan empati ini, anak merasa dipahami dan dihargai. Jangan semua dari sudut pandang guru gitu. Ya, ketika ada siswa itu menangis gitu kan, wah, guru langsung bikin judge, ini dia cengeng gitu misalnya. Dia mentalnya lemah. Tidak seperti itu, ya. Kita pahami dari sudut pandang si anak, kenapa anak itu menangis gitu. Ya. Kalau guru itu menunjukkan sikap empatinya, ya, maka ini akan mendorong anak ini lebih terbuka. Dia akan berani berekspresi dan belajarnya akan nyaman. Tunjukkan rasa empati kita gitu, ya. Sekarang gimana contohnya dalam penerapan empati ini? Saat anak menangis karena mainannya rusak, guru tidak langsung menyuruh diam, tetapi ikut memahami perasaan sedih anak, lalu menenangkan dengan kasih sayang. Ya, mungkin karena kita sedang lelah atau kita merasa kesel gitu ya. Ada anak nangis gara-gara mainannya rusak, lalu kita teriak, "Diam kamu." Tidak seperti itu. Ya, itu pantangan sekali ya gitu buat guru PAUD gitu, ya. Kita berusaha masuk ke dalam perasaan dia. Gimana sih rasanya kalau mainan itu rusak gitu. Sehingga dari situ kita akan coba perlahan-lahan menenangkan dia. Ya. Tunjukkan rasa kasih sayang. Nah, seperti itulah implementasi dari empati gitu. Oke. Berikutnya teman-teman adalah unconditional positive regard atau penerimaan tanpa syarat gitu ya. Yaitu guru menerima anak apa adanya, tidak hanya pada saat berperilaku baik, tapi juga ketika melakukan kesalahan. Ya, karena dia itu kan murid kita. Ya. Oke. Anak tidak merasa takut ditolak sehingga tumbuh rasa percaya diri dia. Memberi anak rasa aman emosional untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Tidak ada syarat. Oh, ini anak ini berasal dari keluarga kaya, ini dari keluarga miskin, ini status sosialnya baik, ini status sosialnya tidak baik. Tidak boleh seperti itu. Ya. Terima murid-murid kita itu tanpa syarat. Nah, lalu bagaimana strategi dari mengimplementasikan teori ini menurut Carl Rogers itu dalam kelas ya? Pertama, guru harus menjadi fasilitator yang hangat, bukan hanya mengajar. Gitu. Ya. Tadi kan kalau empati gitu ya, kemudian kita tulus gitu kan menunjukkan keaslian kita dan menerima siswa apa adanya, ya jadilah kita fasilitator, bukan cuma ngajar doang. Gitu ya. Nah, kelas PAUD yang menerapkan center approach akan mendorong anak belajar dengan rasa percaya diri, bebas berekspresi, dan berkembang secara menyeluruh. Belajar bukan hanya soal akademik, tetapi juga perkembangan emosional, sosial, dan kepribadian anak. Jadi kita tidak hanya berbicara soal akademik aja, bukan masalah kognitif aja yang kita kembangkan. Gitu ya. Tapi anak itu belajar mengembangkan emosional, sosial, dan kepribadiannya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau mau kita bandingkan antara teorinya Maslow dengan Carl Rogers ini ya. Fokusnya Maslow itu berbicara tentang hierarki kebutuhan manusia.
Tapi Rogers itu hubungan interpersonal dan belajar yang bermakna. Pokoknya teman-teman kalau ingat Maslow ya ingat segitiga tingkat kebutuhan itu tadi. Kemudian kunci utama dari teorinya Maslow itu pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, tapi kalau di Rogers itu penerimaan tanpa syaratnya. Gitu. Supaya si anak ini bisa mengembangkan dirinya apa adanya gitu. Berdasarkan tingkat perkembangan dia, semua anak nggak harus sama gitu. Ya. Nah, peran guru kalau menurut Maslow itu memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi supaya belajar kondusif. Tapi Rogers, guru itu harus menjadi fasilitator yang empatik, yang hangat, yang otentik gitu, yang menghadirkan 3 komponen utama tadi. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang implikasi di PAUD, kalau Maslow itu anak butuh kenyamanan, rasa sayang, kasih sayang gitu ya, rasa aman, kasih sayang gitu. Nah, kalau menurut Rogers, kalau mau optimal ya terima anak apa adanya gitu. Jadi kalau kita simpulkan dari kedua tokoh ini ya teman-teman, Maslow itu menekankan kebutuhan anak sebelum belajar. Penuhi dulu kebutuhan anak sebelum dia belajar. Karena kalau kebutuhan anaknya tidak terpenuhi, sekali lagi dia nggak bisa belajar dengan tenang gitu. Nah, kalau si Rogers ini menekankan hubungan guru sama anak itu belajarnya harus bermakna gitu. Ya. Jadi Maslow berbicara tentang kebutuhan, kalau Rogers itu berbicara tentang hubungan guru dan anak. Nah, kedua-duanya ini sepakat bahwa pusat belajar itu adanya di anak. Jadi anak ini harus sebagai tokoh yang aktif gitu ya. Gitu ya, ini teori belajar humanistik gitu. Baik, kita lanjut ke berikutnya tentang teori sosiokognitif. Nah, teori sosiokognitif ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Teman-teman, setelah ini pasti akan sering ya mendengar Albert Bandura gitu. Oke. Kita mulai. Latar belakang teori ini merupakan reaksi terhadap behaviorisme yang selalu menekankan SR. Apa itu SR? Stimulus dan respon. Ingat ya, teori yang pertama kita pelajari itu behaviorisme. Itu teori tentang stimulus dan respon. Gitu. Kalau kita ingin melihat anak kita itu berperilaku baik, maka kita harus berikan stimulus yang baik. Jadi respon tertentu yang kita inginkan dari siswa, maka stimulusnya harus memenuhi persyaratan itu, gitu. Ya. Nah, kemudian fokus utamanya adalah belajar melalui observasi atau modeling dan interaksi sosial. Gitu. Ya. Teman-teman, ini bedanya nih, fokus yang ketiga. Kalau di behaviorisme itu, ya, atau perilaku itu, ya, anak itu kan tergantung kepada faktor-faktor dari luar gitu ya. Maka kesannya anak ini pasif gitu. Jadi murid ini pasif gitu. Nah, kalau sosiokognitif ini siswa itu aktif. Siswa itu bukan penerima stimulus gitu. Tapi memang dia agen aktif. Dia orang-orang yang belajar itu mengobservasi. Lihat gambar ini. Anak-anak TK harus diajarkan mengobservasi gitu dengan caranya dia sendiri. Ya. Jadi ini perbedaannya. Makanya saya bilang di awal tadi, berbicara tentang psikologi belajar, yang harus kita perkuat pertama kali ini adalah teori belajarnya. Karena kita berbicara tentang psikologi pembelajaran. Gitu ya. Jadi ingat 3 hal ini ya, teman-teman. Oke, prinsip dasar dari teori ini ya.
adalah belajar itu mengobservasi. Ya teman-teman ya. Belajar itu mengobservasi. Observational atau modeling gitu ya. Artinya apa ini? Individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Nah, ini yang disebut dengan agen aktif tadi. Ya, dengan agen aktif. Anak meniru guru tersenyum saat menyapa orang lain misalnya. Nah, seperti itu. Ini kan ada proses aktif dari dia. Gitu. Jadi dia tidak lagi berbicara stimulus and respon di sini. Kasih kesempatan siswa kita itu untuk melihat modeling, gitu ya. Jadi orang-orang dewasa kita, guru-guru itu atau lingkungan itu menjadi model buat dia, karena dia akan mengobservasi, gitu ya. Nah, prinsip dasar yang lain, determinisme timbal balik, gitu, atau reciprocal determinism, gitu ya. Nah, perilaku, lingkungan, dan faktor pribadi itu saling mempengaruhi. Gitu. Perilaku orang, perilaku dia, lingkungan, gitu ya. Itu semua saling mempengaruhi. Jadi semua saling ketergantungan. Jadi hadirkan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran dalam hal ini. Ya. Oke. Berikutnya adalah masih prinsip dasar, yaitu keyakinan diri. Ya. Kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya mempengaruhi cara belajar, motivasi, dan hasil belajar dia. Jadi kita sebagai guru ya mau tidak mau tingkatkan dong keyakinan diri, gitu ya, atau rasa percaya diri si anak gitu. Kalau misalnya si anak ini mau mau berkembang, gitu, ya, dia mau belajar dengan baik. Dibantu, diberikan tunjukkan model-model yang si anak ini bisa meningkatkan rasa percaya diri dia, gitu. Karena kepercayaan diri ini berpengaruh terhadap cara dia belajar, cara dia memotivasi, gitu. Kemudian yang terakhir teman-teman, dari prinsip dasar teorinya Bandura ini adalah tentang punishment tidak langsung. Sini penguatan dapat terjadi melalui pengamatan. Anak belajar dari konsekuensi yang diterima oleh orang lain, gitu. Jadi punishment tidak langsung itu artinya orang lain yang merasakan kita belajar gitu, ya. Kalau jatuh itu sakit, nggak perlu kan kita harus ngerasain jatuh dulu gitu ya, baru sakit gitu. Nah seperti itu. Itu adalah punishment yang tidak langsung gitu. Orang akan gagal gitu ya belajar kalau dia malas-malasan gitu. Gak perlu kita malas-malasan kemudian kita gagal dulu baru kita tahu gitu. Bahwa malas-malasan itu akan mengakibatkan kegagalan. Gitu, itu punishment tidak langsung. Ya. Oke. Nah, proses belajarnya kayak gimana teman-teman? Dari teorinya Bandura ini atau sosio-kognitif ini. Ada 4 hal di sini yang harus kita perhatikan. Ya. Pertama, berikan perhatian. Kedua, ada retensi. Kemudian ada reproduksi dan motivasi. Ini proses belajar observasional nih teman-teman ya. Kan tadi si Bandura ini proses belajarnya terjadi dari observasional ya. Atau modeling. Ya. Berikan perhatian. Jadi kalau dia anak itu mau observasi, ya kan dia memperhatikan sesuatu gitu. Yang dia perhatikan itu apa ya? Model-model gitu. Ya, modeling. Nah, karena kita sadar bahwa ada sesuatu yang diperhatikan gitu ya oleh si anak, maka kita sebagai guru yang menjadi fasilitator ini siapkan hal-hal yang mau diperhatikan oleh anak itu sesempurna mungkin. Gitu. Sehingga si anak ini mendapatkan kesimpulan yang lengkap gitu. Ya. Kemudian retensi, anak mengingat perilaku yang dia amati. Setelah dia mengamati gitu dari perhatian, dia akan mengingat perilaku apa yang dia amati itu. Baru reproduksi, dia mencoba menirukan. Nah, kemudian motivasi, anak terdorong untuk meniru bila ada motivasi atau rasa ingin tahu gitu. Ya. Tapi 3 syarat ini teman-teman
dia memperhatikan dulu, kemudian dia ingat apa yang dia perhatikan, maka dia akan mengulang. Gitu ya, attention, retention, reproduction gitu. Ya, dan untuk bisa 3 hal ini lengkapi dengan motivasi ini. Gitu. Nah, ini proses belajar teorinya sosiokognitif dari Bandura. Kalau teman-teman nanti ingin anak itu mau observasi gitu ya, maka tiga tahapan ini ya harus disadari sama kita. Bahwa mengobservasi itu berarti memperhatikan, kemudian mengingat apa yang telah dia perhatikan, kemudian dia mengulanginya atau mencoba. Nah, supaya dia mau melakukan hal ini, perkuat motivasinya. Gitu. Baik, slide terakhir, teman-teman. Kalau kita terapkan teorinya Bandura ini di PAUD, ya. Pertama, guru itu harus sebagai role modelnya. Karena tadi lagi-lagi mengobservasi kan? Ya, mengobservasi itu siapa yang diobservasi? Kalau berbicara perilaku ya guru-gurunya. Makanya kita sebagai guru PAUD itu harus hati-hati dalam bersikap, dalam berkata-kata. Gitu. Karena guru itu sebagai model utama. Ya, atau peer modeling, teman-temannya yang akan menjadi model. Gitu. Ya, berikan kuatkan rasa percaya dirinya. Kasih apresiasi dari setiap upaya yang dia kerjakan. Oh, kamu pintar, Nak. Kamu cepat sekali bisa, kamu bagus, kamu hebat. Seperti itu. Ya. Kemudian menyediakan lingkungan belajar sosial yang kondusif. Kelasnya kolaboratif, kegiatan bermain peran dan sebagainya. Gitu ya. Dan terakhir memberikan contoh nyata dan relevan dengan kehidupan anak-anak. Jadi ini ya teman-teman, pada kesempatan ini ya saya telah menyampaikan 2 teori ya dari teori-teori yang sebelumnya gitu ya, humanistik dan sosiokognitif ya. Pertama ya, kita sudah belajar tentang teori behaviorisme. Yang kedua kognitif gitu ya. Yang ketiga humanistik. Dan yang tadi keempat sosiokognitif. Gitu. Nah, pahami ya, behavior itu teorinya siapa, kognitif itu siapa, humanistik siapa, sosiokognitif itu siapa. Gitu. Nah, sekali lagi teman-teman cari referensi yang lain, jangan puas hanya dari yang saya berikan di sini, gitu ya. Dan mungkin saja dari yang saya sampaikan ini ada yang keliru gitu ya. Saya mohon dimaafkan gitu, tapi teman-teman berusaha cari yang selengkap-lengkapnya sehingga teman-teman bisa mengkritisi atau melengkapi dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, gitu ya. Selamat belajar. Mohon maaf sekali lagi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan di WhatsApp group. Dari saya sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.